Kabut kelabu menyelimuti puncak Tianshu, di mana langit tak pernah menunjukkan warna biru. Di sana berdiri seorang lelaki berjubah hitam, rambutnya panjang berurai, menatap cakrawala tanpa ekspresi. Dialah Lian Zhaotian, sosok yang telah berdiri di tempat yang sama selama 7 era, saksi bisu dari kebangkitan dan kehancuran peradaban. Suara petir menggema, bukan dari langit, tapi dari bumi. Suatu aliran kekuatan besar muncul dari lembah bawah, memecah batu dan menggetarkan udara. Para murid sekte Jingyuan berlarian, wajah mereka dipenuhi kekaguman dan ketakutan. Shen Qiruo akan menantangnya hari ini, bisik seseorang dengan gemetar. Lian Zhaotian membuka matanya perlahan. Sepasang mata abu-abu tanpa cahaya itu seperti cermin tak berjiwa. Ia sudah mendengar nama itu ribuan kali. Setiap generasi selalu ada nama baru yang datang membawa semangat lama menjatuhkan sang legenda. Langkah kaki halus bergema di antara bebatuan yang retak. Shen Qiruo berpakaian putih bersulam perak muncul seperti bunga yang tumbuh di tanah abu. Wajahnya muda tetapi auranya memancarkan ketenangan yang tak lazim. Leluhur Zhaotian, katanya lembut. Aku datang bukan untuk menantangmu, tapi untuk memahami mengapa tak ada yang kembali hidup setelah mencoba. Zhaotian menatapnya tanpa bicara. Di sekeliling mereka, angin berhenti berhembus. Bahkan suara dedaunan berhenti menari. Hanya tatapan itu yang hidup, tatapan yang bisa membuat jiwa tercerabut dari tubuh. Kau ingin memahami? Suaranya tenang, tapi setiap suku kata seperti gema di dalam hati Qiruo. Aku telah membaca catatan dari 5 era sebelumnya, kata Qiruo dengan mantap. Mereka semua, Feng Lei, Zhang Yue, Han Tianshu, semuanya mati tanpa bekas. Tapi aku percaya kau tak membunuh mereka karena kebencian. Ada sesuatu yang kau sembunyikan. Zhaotian menurunkan pandangan. Sembunyikan? Gumamnya pelan. Bukan aku yang menyembunyikan, tapi dunia yang menolak mengingat. Ucapannya seperti potongan teka-teki membuat udara menjadi berat. Dari kejauhan, kilatan darah merah muncul. Feng Rulian menatap dari balik kabut, matanya membara seperti bara api yang sudah lama tertahan. Bicara manis, gadis bodoh. Semua yang menantangnya mati. Aku tak perlu memahami apapun. Aku hanya akan menuntut balas atas 13 generasi keluargaku. Qiruo menoleh cepat. Feng Rulian. Tapi terlambat, ia sudah melompat. Pedang darahnya menembus udara, menciptakan riak yang membelah dimensi. Energi spiritual di sekeliling mereka terhisap ke arah Zhaotian seperti pusaran maut. Namun lelaki itu tidak bergerak, tidak menangkis, tidak menyerang. Ia hanya berdiri, dan saat pedang itu menyentuh bayangan kakinya, bayangan itu berubah menjadi tangan hitam yang menggenggam bilah pedang dan memutuskannya. Darah memercik, tapi bukan dari Rulian, melainkan dari bayangannya sendiri. Tubuh Rulian berhenti seketika, matanya melebar. Apa yang... Sebelum ia sempat bicara lagi, tubuhnya hancur menjadi kabut merah, terserap ke dalam tanah seperti hujan yang ditelan bumi. Qiruo menatap pemandangan itu dengan ngeri. Kau memantulkan hidupnya sendiri, katanya lirih. Zhaotian hanya menjawab dengan dingin, Daoku disebut jalan tanpa kembali. Setiap niat membunuhku akan kembali pada pemiliknya. Aku tidak melawan. Mereka sendirilah yang memilih kematian. Keheningan kembali melanda puncak itu. Namun di balik kabut, suara langkah kaki tua bergema. Seorang lelaki berjubah lusuh membawa gulungan bambu kuno muncul dari balik awan. Master Wu Chang, penulis era, datang dengan senyum samar. Lagi-lagi, satu generasi berakhir sebelum sempat menulis babak baru. Zhaotian memandangnya tanpa reaksi. Kau datang untuk menulis kematian mereka? Wu Chang menatap Qiruo sekilas, lalu berkata, bukan, aku datang untuk menulis kematianmu, yang akhirnya akan datang kali ini. Untuk pertama kalinya, dalam ribuan tahun, pupil Lian Zhaotian menyempit. Angin yang mati tadi berhembus lagi, membawa aroma hujan dan kilatan petir jauh di balik langit. Di dalam tatapannya, Qiruo melihat sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Keraguan. Malam itu, langit Tianshu berubah warna menjadi ungu kelam. Di kejauhan, cahaya petir membentuk simbol kuno di angkasa. Tanda kedatangan seseorang yang bukan berasal dari dunia ini.
Wu Chang menutup gulungan catatannya, bergumam pelan, satu babak telah dimulai. Dan bahkan sang abadi pun takkan menulis ulang nasibnya sendiri kali ini. Kabut kembali menelan mereka, meninggalkan gema suara Zhao Tian yang samar. Jika dunia ingin membunuhku, maka biarkan dunia menanggung akibatnya. Langit terbelah perlahan, dan cahaya asing menyelinap masuk, menandai datangnya penantang dari luar dunia. Era ketujuh akhirnya benar-benar dimulai. Fajar tidak datang di Tianshu hari itu. Hanya warna ungu dan abu yang menggantung di cakrawala, seperti dunia yang menolak bangun dari mimpi buruknya sendiri. Lian Zhaotian berdiri di tepi jurang, di mana darah dari para penantang masa lalu telah menjadi kristal di bebatuan. Shen Qiruo berlutut beberapa langkah di belakangnya. Napasnya berat. Ia baru saja menyaksikan Feng Rulian lenyap, dan meski tubuhnya tak bersimbah darah, hatinya terasa berat oleh rasa bersalah. Apakah setiap generasi akan berakhir seperti itu? Bisiknya. Zhao Tian tidak menjawab. Angin yang membawa aroma besi menyibak rambutnya, dan di matanya tergambar bayangan ribuan wajah yang telah gugur. Ia tidak pernah melupakan mereka, hanya dunia yang melupakannya. Namun kali ini, udara di sekitar mereka bergetar aneh. Suatu suara bergema di udara, bukan suara manusia, tapi gema dari luar hukum dunia. Suara itu berkata, "Yang abadi, kau terlalu lama menolak mati. Kini langit sendiri mengutusku." Langit terbelah. Dari celahnya menetes cahaya hitam, bukan kegelapan, tapi sesuatu yang menelan makna terang itu sendiri. Dari dalamnya, melangkah sosok berwajah dingin, bermata kosong, mengenakan jubah putih dengan urat ungu bercahaya di sepanjang kulitnya. Dialah Yue Hanshu. Wu Chang yang masih di puncak menatap dari jauh. Ia menulis perlahan di gulungan bambunya, suaranya gemetar, yang tidak dilahirkan oleh dunia, ia benar-benar datang. Bahkan, tinta tak sanggup menuliskan keberadaannya. Shen Qiruo berdiri, auranya bergetar. "Kau bukan manusia." Hanshu menatapnya sekilas, suaranya datar. "Manusia? Aku hanyalah kehendak. Di tempatku, bahkan dewa pun memiliki umur. Tapi kau, Lian Zhaotian, kau adalah kesalahan yang melampaui semua era." Lian Zhaotian menatapnya tanpa emosi. "Kau datang untuk mencoba melampauiku juga?" "Tidak," jawab Hanshu. "Aku datang untuk menghapusmu karena keberadaanmu mengunci roda reinkarnasi dunia ini. Setiap kali kau hidup, dunia berhenti berputar. Kabut menebal dan waktu berhenti berputar." Qiruo menatap sekeliling, ngeri. Burung-burung membeku di udara, daun jatuh berhenti di tengah angin, bahkan suara napasnya sendiri seolah tertunda. Hanya dua sosok itu yang masih bergerak, Zhao Tian dan Hanshu. Zhao Tian mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul bayangan-bayangan tak bernama, ratusan bentuk yang menyerupai penantang-penantangnya terdahulu. Mereka berlutut di sekelilingnya, tanpa wajah, hanya siluet gelap dengan mata kosong. "Mereka semua ingin menghapusku juga," katanya datar. "Dan mereka semua menjadi bagian dari jalanku." Hanshu menatap mereka tanpa gentar. "Itulah kesalahanmu. Kau menolak mati dan malah menelan dunia. Kau bukan puncak kekuatan, Zhao Tian. Kau adalah penyakit abadi dari realitas." Suara petir menggema, bukan dari langit, tapi dari celah di balik dimensi. Hanshu mengangkat tangannya, dan setiap urat ungu di tubuhnya menyala seperti retakan di kaca dunia. Dari dalamnya muncul pusaran kosong yang menyerap segalanya. Void Pulse Technique. Qiruo berteriak, "Berhenti, dunia ini takkan menahan kekuatan seperti itu." Namun Hanshu tak mendengar. Dalam satu detik, seluruh langit Tianshu berubah menjadi lautan retakan hitam, dan tanah di bawah mereka mulai menguap menjadi debu. Zhao Tian menutup matanya. "Kau benar," katanya pelan. "Aku seharusnya sudah lenyap. Tapi jika aku lenyap sekarang, dunia ini akan mati bersamaku." Ia membuka matanya lagi. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di sana. Bukan emosi, tapi keputusan. Ia melangkah maju, dan setiap langkahnya menghapus bayangan penantang yang berlutut di sekitarnya, seolah ia sedang menghapus masa lalunya sendiri. Hanshu berhenti. "Apa yang kau lakukan?" Zhao Tian menatapnya lurus. "Aku akan menyeimbangkan dunia ini, tapi bukan dengan kekalahan. Aku akan memaksa langit sendiri untuk mengingat bahwa aku pernah ada." Tangan mereka bertemu di udara.
Satu tangan dikelilingi bayangan, satu dikelilingi kehampaan. Tubrukan itu tidak menimbulkan ledakan, tapi keheningan mutlak. Dunia tiba-tiba kehilangan warna dan hanya suara Kiruo yang menggema di antara kehampaan. Zhao Tian. Dalam keheningan itu, Wu Chang menulis satu kalimat di gulungannya dengan tangan gemetar. Ketika yang abadi dan yang tidak dilahirkan bersentuhan, dunia berhenti bernafas. Kemudian tinta di gulungannya menghitam, terbakar tanpa api. Saat kabut mulai memudar, hanya tersisa satu sosok yang berdiri. Lian Zhaotian dengan separuh tubuhnya berubah menjadi batu retak dan di kejauhan Yue Hangshu lenyap ke udara seperti debu yang disapu cahaya. Shen Qiruo berlari mendekat, wajahnya pucat. "Kau terluka?" Zhaotian tersenyum samar, senyum pertama yang muncul dalam ribuan tahun. "Aku tidak tahu. Mungkin ini awalnya." Langit yang retak menutup perlahan, tapi satu celah tetap terbuka. Celah yang memancarkan cahaya aneh seperti mata yang mengintip dari dunia lain. Dan dari dalamnya terdengar suara berbisik pelan, bukan dari Yue Hanshu, tapi dari sesuatu yang lebih tua darinya. Jika yang tak bisa mati mulai rapuh, maka era ke-8 sudah menunggu. Wu Chang menatap langit itu dari kejauhan, lalu bergumam lirih. Bahkan keabadian pun bisa retak bila langit sendiri mulai mengingat. Langit Tianshu pagi itu tampak tenang, tapi tanah masih bergetar seolah dunia belum sepenuhnya sadar dari mimpi buruknya. Bekas pertarungan antara Lian Zhaotian dan Yue Hangshu masih terukir dalam bentuk celah hitam yang membelah pegunungan. Celah itu tak bisa ditutup oleh siapapun, bahkan oleh Dao tertinggi. Shen Qiruo berdiri di tepi jurang, menatap pantulan dirinya di udara yang bergetar. Itu bukan hanya luka di langit, gumamnya. Itu luka di dunia. Zhaotian berdiri di kejauhan. Setengah tubuhnya kini seperti batu retak berwarna hitam perak. Urat-urat energi di bawah kulitnya memancarkan cahaya samar. Tanda bahwa keseimbangan kekuatannya mulai pecah. Ia memandangi tangannya sendiri. "Tubuhku tidak seharusnya menua," katanya datar. "Tapi sekarang, bahkan daoku sendiri bergetar." Wu Chang mendekat perlahan, membawa gulungan baru. Begitulah takdir bagi mereka yang menolak akhir. Dunia akhirnya menemukan cara untuk menulis kematianmu, Zhaotian. Zhaotian menatapnya, mata abu-abunya kini berkilau samar seperti kaca retak. Atau mungkin ini bukan kematian, mungkin ini kelahiran yang baru. Shen Qiruo menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Ketika Hanshu menghapus sebagian eksistensiku," ujarnya perlahan, "aku merasakan sesuatu, sebuah ingatan yang bukan milikku. Seseorang di dalam celah itu memanggilku." Udara tiba-tiba bergetar pelan. Dari celah retak di langit, jatuh setetes cahaya hitam ke tanah, menembus bumi seperti air yang mencari akar. Qiruo menatapnya dengan mata melebar. "Itu sama seperti energi milik Hanshu." Wu Chang menarik napas panjang. "Bukan, itu lebih tua. Itu adalah asal dari Dao sebelum ada dunia." Tiba-tiba tanah bergetar kuat. Dari dalam retakan muncul tangan berwarna putih pucat. Tangan manusia, tapi kulitnya seperti kertas, rapuh dan berdenyut dengan pola cahaya asing. Qiruo mundur beberapa langkah. "Apa itu?" Lian Zhaotian tidak bergerak. Ia hanya menatap tangan itu. "Aku tahu tangan itu." Tangannya sendiri terangkat tanpa kehendaknya. Bayangan di bawah kakinya bergetar, lalu memanjang, merambat ke arah tangan misterius itu seperti benang hitam yang tertarik oleh magnet tak terlihat. Zhaotian mencoba menghentikannya, tapi bayangan itu tak lagi menurut perintahnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 era, Dao of Returnless Path, kekuatan yang tidak pernah kalah, menolak kendalinya. Shen Qiruo mencoba memutus koneksi itu dengan serangan energi bulan miliknya, tapi sinar itu justru terpantul dan menghantam dirinya sendiri. Ia terhempas ke tanah, darah segar menetes dari bibirnya. Kekuatan itu memantulkan semua, bahkan kehendakku sendiri. Zhaotian berteriak pelan, bukan karena sakit, tapi karena ia merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya, takut. Bayangan yang keluar dari dirinya kini menempel pada tangan di celah itu. Dan dari keduanya muncul suara lembut, nyaris seperti bisikan yang penuh kasih. "Aku adalah dirimu, sebelum kau menolak mati."
Langit berguncang. Semua makhluk spiritual di Tianshu Realm merasakan getaran itu dan sujud tanpa tahu alasannya. Wu Chang menatap ke atas dengan wajah pucat. Itu suara asal. Zhao Tian menunduk, suaranya bergetar. Diriku sebelum aku menolak mati. Dari celah itu muncul sosok samar menyerupai Zhao Tian muda. Tanpa kerutan, tanpa beban. Matanya jernih seperti air, suaranya lembut. Kau menjadi abadi karena ketakutanmu pada kehampaan. Tapi setiap langkah menuju keabadian adalah langkah menjauh dari dirimu yang sejati. Shen Qiruo, meski terluka, memaksa diri berdiri. Kalau begitu, sosok itu adalah roh asalmu. Wu Chang menatap Zhao Tian dan mengangguk berat. Itu bukan roh, itu ingatan dunia tentang dirinya sebelum menjadi leluhur tak bernama. Dunia mencoba mengembalikannya ke bentuk semula. Bayangan Zhao Tian yang liar berhenti bergerak, lalu perlahan meresap kembali ke tubuhnya. Cahaya hitam dan putih berputar di sekelilingnya seperti pusaran yin dan yang. Zhao Tian menatap versi mudanya di udara dan berkata lirih, "Jika aku kembali padamu, maka dunia ini akan kembali hancur." Kau tahu itu. Sosok muda itu tersenyum tipis. Mungkin dunia memang harus hancur dulu agar bisa lahir kembali. Bahkan keabadian pun perlu mati sekali saja. Dan kalau aku menolak, kalau kau menolak. Sosok muda itu mengangkat tangan dan langit di atas mereka pecah seperti kaca. Aku akan menggantikanmu. Suara petir tanpa kilat menggema. Cahaya hitam dan putih meledak bersamaan, menelan puncak Tianshu. Shen Qiruo menjerit dan menutup matanya, merasakan dunia berputar gila. Ketika semuanya tenang kembali, hanya ada satu sosok berdiri di tengah kawah besar. Jubah hitamnya terkoyak, rambutnya berkibar liar. Namun matanya kini bukan abu-abu. Satu hitam, satu putih. Wu Chang menatap dengan ngeri. Dunia gagal memilih, katanya perlahan. Sekarang, dua Zhao Tian telah menjadi satu. Shen Qiruo melangkah mendekat, tubuhnya gemetar. Zhao Tian, siapa kau sekarang? Lelaki itu menatap tangannya sendiri, lalu menjawab dengan suara yang bukan hanya satu, tapi dua suara tumpang tindih. Aku adalah yang hidup dan yang seharusnya sudah mati. Langit Tianshu kembali menutup retakannya, tapi kali ini bukan karena pemulihan, melainkan karena ketakutan. Dan jauh di bawah bumi, Feng Rulian yang seharusnya telah lenyap membuka matanya di dalam kegelapan dengan bisikan lembut di telinganya. Bangkitlah, generasi baru telah dimulai. Langit Tianshu kembali berwarna, tapi warna itu salah. Birunya terlalu gelap, ungunya terlalu hidup, seperti dunia mencoba meniru kehidupan tanpa benar-benar memahaminya. Suara burung, angin, dan air mengalir bersamaan namun tidak sinkron, menciptakan gema aneh di udara. Dunia itu hidup, tapi tidak waras. Lian Zhao Tian berdiri di tengah lembah yang dulu pernah menjadi puncak gunung. Tubuhnya kini berdenyut dengan dua warna, cahaya hitam dan putih yang saling menelan. Dalam dirinya, dua suara terus bertikai tanpa jeda. Yang satu tenang dan dingin, yang satu lembut tapi penuh keyakinan. Kau menolak mati, dan kau menolak hidup. Shen Qiruo memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu sosok di hadapannya masih Zhao Tian, tapi auranya kini seperti dua entitas yang saling menahan satu sama lain di dalam wadah yang sama. Dunia tidak bisa menampung dua kebenaran sekaligus, bisiknya. Ia akan mulai membusuk dari dalam. Wu Chang muncul di sampingnya, gulungannya kini berwarna abu-abu, seolah tinta kehilangan makna. Lihatlah sekitarmu, katanya pelan. Gunung tumbuh mundur, sungai mengalir ke langit, dan waktu berjalan terbalik di lembah timur. Dunia mulai kehilangan arah. Qiruo menatap ke arah Zhao Tian. Kalau begitu, kita harus memisahkan mereka, dua jiwa itu. Tidak semudah itu, jawab Wu Chang. Kau tidak sedang melihat dua roh yang terpisah. Kau sedang melihat satu jiwa yang menolak takdirnya sendiri. Zhao Tian perlahan mengangkat tangannya. Di sekelilingnya, bayangan lama bermunculan lagi, para penantang yang telah mati di tangannya. Wajah mereka samar, tapi kali ini mereka tidak menyerangnya. Mereka berlutut, menunduk, seolah menyembah sesuatu yang bukan Zhao Tian, tapi sesuatu yang bersemayam di dalam dirinya. Kenapa mereka tunduk padamu?
Tanya Kiruo dengan suara kecil. Zhao Tian membuka matanya. Yang kiri hitam legam, yang kanan bercahaya putih perak. Mereka tidak tunduk padaku, katanya pelan. Mereka tunduk pada kebenaran yang lebih tua dariku. Seketika, seluruh dunia bergetar. Dari dalam tanah, muncul sinar merah keemasan yang berputar seperti pusaran darah raksasa. Wuchang terkejut dan menulis cepat di gulungannya, meski tangannya gemetar. Itu bukan aura Zhao Tian, itu energi darah leluhur kuno. Kiruo tersentak. Feng Rulian. Benar saja, dari pusaran itu muncul sosok dengan mata terbakar merah. Tubuhnya separuh manusia, separuh bayangan darah. Setiap langkahnya meninggalkan bekas luka di tanah. Kau pikir aku mati, leluhur? Suaranya bergema dalam 2 dimensi sekaligus. Aku hanya menunggu saat dunia mulai membencimu seperti aku. Zhao Tian memandangnya tanpa reaksi. Kau bukan Feng Rulian lagi. Rulian tersenyum bengkok. Mungkin, tapi darah 13 generasi yang kau lenyapkan kini hidup di tubuhku. Aku adalah mereka semua, dan aku datang bukan untuk menantangmu, tapi untuk mengakhiri keberadaanmu. Kiruo melangkah maju. Rulian, dunia sudah tak stabil. Kalau kau menyerang dia sekarang, seluruh realm bisa runtuh. Rulian menatapnya, mata merahnya bergetar aneh. Bukankah itu bagus? Dunia yang melindunginya sudah rusak. Biarkan semuanya jatuh bersama dia. Zhao Tian mengangkat tangannya perlahan. Tapi kali ini, tidak ada bayangan yang muncul untuk melindunginya. Bayangan itu justru menolak keluar, seperti menunggu sesuatu. Dan dari dalam tubuhnya, terdengar bisikan dari versi dirinya yang muda. Biarkan dia menyerang. Jika kita ingin mati, gunakan tangannya. Suara itu membuat Zhao Tian memejamkan mata. Ia merasakan tubuhnya bergetar, setengah jiwanya menolak, setengahnya setuju. Aku tidak tahu apa yang benar lagi, gumamnya. Rulian mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dari ujung bilahnya mengalir darah kuno yang menari di udara, membentuk tulisan kuno di langit. Tulisan itu adalah mantra pemanggilan leluhur. Dalam sekejap, langit berubah merah dan suara ribuan jiwa menggema dari dalam bumi. Wuchang berteriak. Dia memanggil darah leluhur dari seluruh dunia. Ini bukan duel, ini ritual pemusnahan. Kiruo melompat maju, mengaktifkan Dao of Reflected Moon, tapi kali ini pantulannya tidak memantulkan cahaya. Ia justru memantulkan masa depan. Sekilas, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Zhao Tian berdiri sendirian di dunia tanpa langit dengan tubuhnya membatu sepenuhnya, dan dari matanya tumbuh pohon hitam yang menembus surga. Kiruo menjerit, "Tidak, kalau ini berlanjut, dunia akan berubah menjadi kuburan Dao." Rulian tak peduli, ia menurunkan pedangnya dan ribuan jiwa leluhur menyerbu Zhao Tian seperti badai darah. Tapi pada detik itu juga, mata kanan Zhao Tian bersinar dan dunia berhenti. Semua darah membeku di udara. Rulian terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Zhao Tian menatapnya dengan wajah setengah retak. "Kau ingin akhir? Maka lihatlah. Beginilah rupa akhir yang sebenarnya." Ia menepuk udara sekali. Seluruh darah yang membeku berubah menjadi cermin, dan di dalam setiap cermin, Rulian melihat versi dirinya sendiri, mati dengan cara yang berbeda-beda. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya. Zhao Tian melangkah ke depan, suaranya bergema seperti 2 dunia berbicara bersamaan. Tidak ada yang melampauiku karena tidak ada yang benar-benar hidup ketika mencoba. Mereka semua hanyalah gema dari keinginan dunia untuk mati bersamaku. Rulian menatapnya untuk terakhir kali, lalu tubuhnya pecah menjadi kabut darah yang terserap ke dalam tanah. Di saat yang sama, suara lembut dari dalam diri Zhao Tian berbisik, "Satu lagi hilang." Tapi lihat, langit mulai bergerak. Wuchang menatap ke atas. Awan yang tadinya terbelah kini mulai berputar ke arah berlawanan, menciptakan pusaran hitam raksasa di langit. Dari dalamnya, sesuatu tampak sedang terbentuk, bukan manusia, bukan dewa, tapi inkarnasi dari dunia itu sendiri. Zhao Tian mendongak perlahan, mata hitam putihnya bergetar samar. "Akhirnya," katanya, "dunia ingin berbicara padaku sendiri." Shen Qiruo menatap ke langit yang berdenyut seperti jantung raksasa. Ia tahu, apapun yang turun dari sana bukanlah sekadar kekuatan.
itu adalah kehendak seluruh realitas, dan dunia sedang memutuskan siapa yang layak hidup di dalamnya. Langit Tianshu tidak lagi hanya langit. Ia berubah menjadi mata yang terbuka perlahan. Kelopaknya adalah awan, dan bola matanya menyala seperti lautan tinta yang mendidih. Dari pusaran itu, suara berat terdengar, bukan dari satu arah, tapi dari setiap sudut ruang. Kau melampaui garis yang tak pernah dimaksudkan untuk dilewati. Suara itu bukan bicara kepada telinga, tapi langsung menembus ke dalam jiwa. Shen Qiruo berlutut, darah mengalir dari telinganya meski ia belum menyadarinya. Wu Chang mencoba menulis mantra penstabil di udara, tapi setiap huruf yang ia tulis langsung terbakar sebelum tinta spiritualnya sempat mengering. Zhao Tian berdiri tegak, tubuhnya retak seperti porselen yang berusaha menahan sinar di dalamnya. Jadi, kau akhirnya muncul, katanya pelan. Kau yang disebut dunia yang menentukan siapa boleh hidup dan siapa harus menghilang. Langit berdenyut. Gumpalan kabut membentuk sosok tinggi tanpa wajah, berpakaian jubah abu-abu yang berubah bentuk setiap detik. Kadang seperti air, kadang seperti batu, kadang seperti daging hidup. Itu bukan dewa, bukan iblis, bukan manusia. Itu adalah realitas yang disadarkan. Lian Zhao Tian, kata suara itu. Namamu telah tergores terlalu dalam di dalam sejarah. Setiap generasi mencoba menulis ulang takdirmu, tapi setiap mereka mati karena dirimu menolak dihapus. Maka kali ini aku sendiri yang akan memegang pena. Zhao Tian tertawa lirih. Pena? Dunia berpikir ia bisa menghapusku dengan tinta yang ia buat sendiri? Coba saja. Begitu kata itu diucapkan, sosok abu-abu itu mengangkat tangannya. Dari langit turun ribuan garis cahaya, seperti bulir hujan, tapi masing-masingnya adalah simbol Dao, formula penciptaan dunia. Setiap tetes yang jatuh ke tanah menulis ulang bentuk realitas. Pohon menjadi ular, batu menjadi air, udara menjadi kaca. Wu Chang menjerit, itu bukan hujan, itu hujan. Penulisan ulang, siapapun yang tersentuh olehnya akan kehilangan keberadaannya dari semua ingatan. Shen Qiruo menutup mata dan memantulkan cahaya bulan dari dalam dirinya. Namun cermin pantulan yang ia buat kali ini menampakkan sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Masa depan di mana dirinya tidak pernah ada. Dalam pantulan itu hanya Zhao Tian yang tersisa, berdiri di dunia kosong dengan mata kehilangan cahaya. Zhao Tian, suaranya gemetar. Kau benar-benar sendirian di setiap masa depan yang bisa aku lihat. Zhao Tian menatap Qiruo sebentar. Ada sesuatu yang seperti rasa iba di matanya, sesuatu yang jarang muncul. Mungkin memang begitu seharusnya, katanya datar. Karena tidak ada dunia yang bisa menampungku tanpa hancur bersamanya. Sosok abu-abu itu menatap Zhao Tian tanpa mata, tapi setiap orang bisa merasakan tatapannya. Ia mengangkat tangannya sekali lagi, dan dari pusaran di langit turun pena raksasa yang terbuat dari tulang-tulang cahaya. Setiap gerakannya menciptakan garis di udara, membentuk tulisan Lian Zhao Tian dihapus. Namun sebelum tulisan itu selesai, sesuatu dari dalam tubuh Zhao Tian bangkit. Cahaya hitam dan putih yang selama ini bertikai kini saling menyatu, menciptakan warna yang tidak bisa dijelaskan, seolah semua warna dan ketiadaan warna bergabung jadi satu. Wu Chang menatap tak percaya. Itu warna sebelum dunia diciptakan, warna asal mula. Zhao Tian mengangkat tangannya dan dengan tenang berkata, kalau dunia menulis ulang aku, maka aku menulis ulang dunia. Pena cahaya itu berhenti di udara. Garis-garis simbol Dao tiba-tiba membeku lalu mulai bergerak ke arah berlawanan, seperti tulisan yang dipaksa mundur. Langit menjerit, bumi bergetar, dan suara ribuan hukum spiritual pecah seperti kaca. Kau tidak bisa, suara dunia menggema. Aku tidak mencoba, jawab Zhao Tian. Aku hanya mengingat kembali bentuk aslimu sebelum kau jadi pengecut yang takut pada kemungkinan. Tiba-tiba, dari tanah muncul ribuan tangan transparan mencoba menahan kaki Zhao Tian. Tapi setiap tangan yang menyentuhnya langsung hancur menjadi abu, sementara di atas kepalanya terbentuk simbol kuno, Heavenless Seal, simbol tertinggi yang bahkan dewa tak berani sebut. Wu Chang berteriak ketakutan. Zhao Tian, itu segel yang menolak hukum surga. Kalau kau teruskan, dunia akan runtuh. Bukan hanya ini, seluruh lapisan realitas bisa hilang. Zhao Tian menatapnya sekilas.
Dan bukankah itu indah? Dunia baru tidak bisa lahir dari yang lama, kecuali yang lama dimusnahkan. Ia mengangkat tangannya, menekan udara, dan realitas bergetar. Tulisan yang tadi berbunyi, Lian Zhaotian dihapus. Kini perlahan berubah menjadi dunia, dihapus oleh Lian Zhaotian. Sosok abu-abu itu menjerit tanpa suara, tubuhnya retak seperti cermin. Dari setiap retakan muncul wajah-wajah manusia, binatang, roh, bahkan dewa. Semua menjerit bersamaan, karena mereka sadar, mereka adalah bagian dari tubuh dunia itu sendiri. Kiruo menangis. Berhenti, kalau dunia menghilang, semua yang pernah ada juga ikut hilang. Kau akan benar-benar sendirian. Zhaotian menatapnya lama. Aku sudah sendirian sejak dunia pertama kali mencoba melupakanku. Retakan semakin besar. Warna hitam putih bercampur menjadi kabut yang menelan langit. Wuchang kehilangan keseimbangan dan jatuh. Gulungannya terbakar tanpa api. Kiruo mencoba menahan cahaya pantulan terakhirnya, tapi refleksinya sendiri mulai hancur. Lalu, di tengah kehancuran itu, Zhaotian memejamkan mata dan berbisik pelan. Kalau dunia tak bisa menerimaku, maka biarkan aku menciptakan dunia yang bisa. Seketika, semua cahaya padam. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada waktu, hanya kesunyian. Namun dari kesunyian itu, satu titik cahaya kecil muncul di depan Zhaotian. Bentuknya menyerupai biji, bukan biji pohon, tapi biji eksistensi. Ia mengulurkan tangan, memegangnya, dan tersenyum tipis. Jadi ini, dunia yang baru. Dan di kejauhan, suara lembut Kiruo terdengar samar, meski tubuhnya sudah lenyap. Kalau begitu, aku akan menemukanmu di dunia yang kau ciptakan sendiri. Zhaotian membuka mata. Tidak ada siapa-siapa, tapi suaranya bergema dalam kehampaan. Kau akan mencoba seperti yang selalu mereka lakukan. Tapi tidak ada yang kembali hidup setelah mencoba. Kegelapan tanpa batas berdenyut lembut seperti napas. Di tengah kehampaan itu, Lian Zhaotian berdiri sendirian. Tidak ada langit, tidak ada tanah, hanya lautan ketiadaan yang menunggu diperintah. Dalam genggamannya, biji eksistensi yang ia temukan di akhir kehancuran dunia lama bergetar pelan, memancarkan cahaya lembut seperti jantung yang baru mulai berdetak. Dunia baru dimulai dari sini, gumamnya. Ia menanam biji itu di udara, dan dari sana muncul garis cahaya yang membelah kehampaan menjadi dua, atas dan bawah, waktu dan ruang, hidup dan mati. Dalam sekejap, kabut kosong mulai berputar, membentuk siluet daratan yang melayang tanpa arah. Namun yang muncul bukan dunia yang jernih. Setiap gunung yang terbentuk memiliki bayangan wajah manusia, setiap sungai berisi gema suara yang menangis, dan langit berdenyut dengan warna merah samar. Seolah dunia baru ini terbuat dari ingatan para jiwa yang mati saat dunia lama runtuh. Zhaotian memandangi hasil ciptaannya. Terlalu banyak sisa, gumamnya. Aku hanya ingin mencipta ulang, bukan menghidupkan kembali masa lalu. Tapi semakin ia mencoba menulis ulang bentuk dunia itu, semakin kuat ingatan-ingatan itu menyeruak, seperti menolak dihapus. Dari balik kabut muncul sosok samar. Wajah seorang wanita dengan mata bening yang dipenuhi kesedihan. Suaranya gemetar, Zhaotian. Ia terdiam. Suara itu seperti mengiris sesuatu di dalam dirinya. Kiruo. Sosok itu mendekat, tapi wajahnya terus berganti. Kadang Shen Kiruo, kadang orang-orang lain dari masa lalu, kadang bahkan penantang-penantang yang telah ia bunuh. Kami semua ada di sini, kata mereka bersamaan. Karena kau menciptakan kami lagi dari ingatanmu sendiri. Zhaotian mundur selangkah. Tidak mungkin, aku menghancurkan semua dunia lama. Tak ada yang tersisa. Sosok-sosok itu tersenyum pahit. Kau lupa, dunia bukan satu-satunya yang mengingat. Kau juga dunia itu. Kalimat itu membuat udara bergetar. Dari langit turun cahaya keemasan, membentuk lingkaran besar seperti cermin yang memantulkan wajah Zhaotian sendiri, tapi di cermin itu ia melihat dirinya dalam ribuan versi. Muda, tua, terluka, menangis, tertawa, bahkan mati. Semua versi dirinya menatapnya dengan tatapan penuh tuduhan. Kau menghapus dunia demi menulis ulang segalanya. Tapi apa bedanya dengan surga yang dulu kau lawan? Zhaotian menggenggam kepalanya. Aku tidak seperti mereka.
Aku hanya ingin dunia yang tidak akan mengulang penderitaan. Cermin-cermin itu bergetar. Dari masing-masingnya muncul tangan-tangan bayangan mencoba menarik Zhao Tian ke dalam pantulan mereka. Dan dengan cara itu, kau menciptakan penderitaan baru. Dunia ini hidup dari rasa kehilanganmu. Ia hanya bisa ada kalau kau terus mengingat apa yang sudah mati. Dunia baru itu mulai retak. Gunung yang baru tumbuh hancur jadi debu. Sungai-sungai terangkat ke langit dan berubah jadi rantai cahaya yang melilit diri Zhao Tian. Dalam sekejap, ia terseret ke tengah pusaran ingatan yang menggila. Wu Chang muncul di hadapannya. Tapi kali ini sosoknya terbuat dari tinta yang menetes. Leluhur, kau pikir bisa menulis ulang tanpa tinta yang lama? Setiap kata barumu lahir dari kata lamamu. Dunia ini bukan ciptaan, tapi penyalinan. Zhao Tian memukul pusaran itu, suaranya bergema keras. Diam, aku tidak menciptakan penyalinan, aku menciptakan kebebasan. Namun suara lain menjawab, lebih dalam, lebih tua, suara dari dirinya sendiri. Tidak, Zhao Tian, kau menciptakan penjara, penjara di mana hanya kau yang bisa mengingat dan hanya kau yang bisa menderita. Cahaya dari biji eksistensi berubah warna menjadi gelap. Ia tidak lagi memancarkan kehidupan, melainkan menyerapnya. Semua yang baru diciptakan mulai disedot kembali ke dalam biji itu, gunung, laut, bahkan bayangan orang-orang yang muncul dari ingatan. Shen Qiruo yang terbuat dari cahaya menatapnya dengan senyum sedih. Jika dunia ini lahir dari ingatanmu, maka satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah melupakan segalanya. Zhao Tian menatapnya lama. Kalau aku melupakan, maka kau juga akan lenyap. Yah, jawabnya pelan. Tapi dunia baru yang sejati hanya bisa tumbuh dari hati yang kosong, bukan dari luka yang diulang. Zhao Tian menunduk, cahaya di matanya meredup. Aku sudah terlalu lama menjadi sesuatu yang diingat. Ia mengangkat tangannya ke dada, tempat biji eksistensi berdenyut. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menekan biji itu hingga meledak menjadi ribuan serpihan cahaya yang berterbangan ke segala arah. Dalam sekejap, dunia berhenti retak, justru menjadi tenang. Kabut sirna. Gunung-gunung muncul lagi. Tapi kali ini tanpa wajah. Sungai mengalir tanpa suara tangisan. Langit memantulkan biru murni tanpa warna darah. Dunia mulai bernapas sendiri. Zhao Tian berdiri di tengah hamparan itu, tapi tubuhnya mulai menghilang perlahan. Begitu ya, untuk menciptakan dunia yang bebas, aku harus berhenti menjadi pusatnya. Dari kejauhan, suara Qiruo bergema lembut seperti angin yang lewat. Kali ini, biarkan dunia berjalan tanpamu. Zhao Tian tersenyum tipis, lalu menutup matanya. Tubuhnya lenyap, meninggalkan hanya sehelai kain hitam yang terbang di angin. Satu-satunya jejak bahwa ia pernah ada. Namun di atas langit baru itu, sesuatu tampak bergerak. Dari cahaya pagi yang baru lahir, muncul bayangan seorang anak lelaki dengan mata keperakan, memandangi dunia di bawahnya. Ia berbisik, seolah teringat sesuatu yang ia tidak tahu dari mana datangnya. Nama, Lian, Zhao Tian, dan dengan itu dunia baru benar-benar dimulai. Cahaya pagi pertama, dunia baru terasa berbeda. Tidak ada surga yang mengawasi, tidak ada hukum yang menuntun, semuanya masih polos, murni, seolah belum mengenal dosa maupun harapan. Di tengah padang luas yang baru terbentuk, seorang anak lelaki duduk di atas batu datar menatap langit biru yang baru ia pahami hari itu. Anak itu bernama Lian Xuanyan, nama yang muncul tiba-tiba di benaknya seolah dibisikkan oleh dunia sendiri. Ia tidak tahu siapa dirinya, dari mana ia berasal, atau mengapa hatinya terasa kosong namun penuh pada waktu yang sama. Hanya ada satu hal yang ia tahu. Setiap kali ia menarik napas, langit bergetar sedikit dan rerumputan di sekitarnya tumbuh lebih cepat. Xuanyan menatap tangannya yang kecil. Di telapak itu, sesekali muncul garis-garis halus berwarna hitam dan putih yang berputar seperti yin dan yang. Tapi setiap kali ia mencoba memahaminya, rasa nyeri hebat menyerang kepalanya. Kenapa? Rasanya aku pernah tahu ini, gumamnya. Di kejauhan, awan bergerak aneh. Dari pusaran kabut, muncul sosok wanita berpakaian putih, melayang tanpa jejak. Wajahnya tenang, matanya seperti pantulan bulan.
Ia menatap Xuanyan lama sebelum berbicara pelan. Jadi, kau adalah sisa napasnya. Xuanyan menoleh. Siapa kau? Aku bukan siapa-siapa, jawab wanita itu. Aku hanyalah pantulan dari sesuatu yang sudah lama dilupakan. Dulu, aku punya nama, Shen Qiruo. Nama itu bergema di dalam dada Xuanyan, seperti gema yang sudah dikenalnya selama berabad-abad. Aku kenal nama itu, katanya pelan. Tapi kenapa aku merasa sedih saat mendengarnya? Qiruo tersenyum lembut. Karena kau tidak seharusnya mengingatku. Sebelum Xuanyan bisa bertanya, tanah bergetar. Dari lembah di selatan muncul kabut hitam yang menutupi langit. Dalam kabut itu muncul sosok pria berjubah abu-abu dengan gulungan yang terbakar separuh. Wuchang, atau lebih tepatnya sesuatu yang menyerupainya. Tapi kini wajahnya tidak lagi manusiawi. Di balik kulitnya tampak urat tinta yang hidup dan setiap langkahnya meninggalkan bekas huruf kuno di tanah. Qiruo menatap tajam. Tidak mungkin, kau juga tersisa? Wuchang menatapnya dengan mata hitam pekat. Dunia baru tidak bisa sepenuhnya menghapus pengetahuan lama. Aku adalah residu dari hukum, bukan makhluk. Dan hukum tidak bisa mati. Ia menatap Xuanyan, matanya menajam. Dan bocah itu adalah inti dari semua yang tersisa. Dunia baru tidak sadar, tapi ia memiliki pusat kesadaran, dan pusat itu adalah dia. Xuanyan mundur, tapi tanah di bawah kakinya berubah bentuk menyesuaikan langkahnya. Gunung menjauh ketika ia takut, air mengalir mendekat ketika ia tenang. Dunia itu mendengarkannya. Wuchang menatap fenomena itu, lalu bergumam. Seperti yang kuduga, dunia menganggapnya sebagai penerus, tapi itu berbahaya. Qiruo menatap tajam. Berbahaya? Dia hanya anak kecil. Anak kecil yang bisa menulis ulang hukum eksistensi tanpa menyadarinya. Bayangkan jika ketakutannya menjadi kenyataan. Seolah menjawab kata-kata itu, Xuanyan menjerit karena rasa sakit di kepalanya. Di sekelilingnya udara pecah. Dari tanah muncul bayangan-bayangan hitam menyerupai manusia, tapi tubuh mereka seperti tinta yang menetes, dan mata mereka kosong. Qiruo menatap dengan ngeri. Apa yang dia lakukan? Wuchang berbisik, itu ingatan yang tertinggal di inti dunia. Setiap ketakutan dan kesedihan yang lahir dari ingatan leluhur. Bocah itu memanggil mereka tanpa tahu caranya. Bayangan-bayangan itu bergerak. Salah satu dari mereka berlutut di depan Xuanyan, dan dengan suara seperti 1000 bisikan berkata, "Tuan, kami kembali." Xuanyan mundur ketakutan. Aku bukan tuanmu, aku bahkan tidak tahu siapa kalian. Tapi bayangan itu menatapnya tanpa keraguan. Kau adalah yang tersisa dari Lian Zhaotian. Kau adalah kelanjutan kehendaknya. Nama itu memecahkan sesuatu di dalam Xuanyan. Seketika, dunia di sekelilingnya berguncang hebat. Ia melihat sekilas bayangan seseorang berdiri di tengah kehancuran. Seorang pria bermata hitam dan putih tersenyum sendirian di langit tanpa bintang. Lian Zhaotian. Qiruo menjerit, jangan sebut namanya. Dunia ini belum siap mendengar nama itu lagi. Tapi sudah terlambat. Langit robek di atas kepala mereka. Dari celahnya keluar sinar hitam putih yang berputar seperti pusaran tanpa dasar. Semua bayangan berlutut serentak, memanggil sesuatu yang belum sepenuhnya terbentuk. Wuchang menatap fenomena itu dengan wajah ngeri. Kesadarannya bereaksi terhadap nama leluhur. Dunia mulai mengingat sesuatu yang seharusnya sudah dihapus. Qiruo melompat ke depan, memeluk Xuanyan dan menekan matanya agar tidak melihat langit. Tenanglah, kau bukan dia, kau bukan Zhaotian. Tapi Xuanyan berbisik pelan, suaranya seperti dua suara bergema bersamaan. Kalau bukan aku, lalu kenapa dunia memanggilku dengan suaranya? Sinar hitam putih semakin kuat. Dari dalam pusaran itu, perlahan muncul siluet yang sangat dikenalnya. Seorang pria dengan jubah robek tanpa wajah, namun auranya memancarkan kekuasaan mutlak, Lian Zhaotian. Tapi sesuatu aneh, wajah Zhaotian kosong, matanya tidak memiliki cahaya atau kesadaran. Ia seperti patung yang terbuat dari hukum. Qiruo berbisik, bukan dia, hanya pantulan kehendak dunia terhadap ingatannya. Wuchang memukul tanah dengan gulungan tintanya, menciptakan formasi segel. Kalau pantulan itu stabil, dunia akan kehilangan keseimbangannya lagi.
Namun, Xuanyan menatap sosok itu dengan mata lebar. "Jangan hapus dia. Aku ingin tahu siapa dia." Zhao Tian palsu itu menggerakkan bibirnya perlahan, meski tanpa suara. Tapi Xuanyan dapat mendengar bisikannya di dalam pikirannya. "Kalau kau benar-benar ingin tahu, maka jadilah dunia itu sendiri." Sekejap kemudian, bayangan Zhao Tian pecah menjadi debu cahaya dan masuk ke tubuh Xuanyan. Dunia terdiam, langit berhenti berputar, Qiruo menatapnya dengan ngeri. "Tidak, apa yang kau lakukan?" Xuanyan menatap tangannya. Warna hitam putih kembali muncul di sana, lebih jelas, lebih hidup, seperti dulu pada Zhao Tian. "Aku tidak tahu, tapi sekarang aku bisa mendengar segalanya." Wu Chang mundur. Dia tidak hanya mewarisi napas dunia, dia menjadi jantungnya. Dunia yang baru bergetar pelan, setiap daun, setiap debu, setiap tetes air berbisik dalam satu bahasa yang hanya Xuanyan mengerti. Dan dari bisikan itu, satu kalimat muncul jelas di benaknya. "Selamat datang kembali, leluhur." Xuanyan menatap langit dengan mata perak yang mulai memantulkan cahaya dunia. Di wajahnya muncul senyum samar, bukan senyum anak-anak, tapi senyum seseorang yang sudah hidup terlalu lama dan melihat segalanya. "Kali ini," katanya pelan, "mungkin aku tidak akan melampaui dunia, tapi menjadi alas tempat dunia berdiri." Cahaya bulan perak menyoroti puncak Gunung Qingzhen yang dipenuhi kabut tipis. Di tengah keheningan malam, suara dentingan pedang dan riuh aura spiritual menggema dari aula latihan utama Sekte Langit Abadi. Di sana, puluhan murid generasi terbaru sedang menjalani ujian terakhir mereka. Persembahan jiwa api. Di antara mereka, berdiri seorang murid berwajah teduh dengan tatapan tajam, Shen Qian, murid berbakat yang berambisi melampaui legenda hidup sekte mereka, Yunjui. Dengan tangan bergetar, ia mengaktifkan formasi pemanggilan jiwa kuno, memaksa roh pedang untuk menyatu dengannya. "Lihat aku, Yunjui," seru Shen Qian, darah mengucur dari telapak tangannya. "Aku akan melampauimu bahkan jika jiwaku hancur." Roh pedang menjerit, suara nyaring bagai teriakan dewa mati. Sinar ungu meledak dari altar, menghantam langit malam. Para penatua yang mengawasi bergidik. "Dia mencoba melanggar batas manusia," gumam salah satu dari mereka. Namun saat cahaya itu mereda, Shen Qian sudah berlutut, matanya kosong, bibirnya bergetar memuntahkan darah hitam. Di belakangnya, bayangan besar tampak menggeliat. Sosok pria berjubah hitam dengan rambut panjang dan mata perak yang memancarkan ketenangan dingin. "Generasi lain lagi," gumam sosok itu, suaranya datar. "Kalian selalu mencoba, tapi tak satu pun yang kembali hidup." Itu adalah Yunjui, berdiri dengan wujud nyata meski telah bersembunyi dari dunia selama 1000 tahun. Keheningan mendalam meliputi tempat itu saat ia melangkah ke arah Shen Qian yang terkapar. "Kau memanggil namaku dengan niat menantang. Tapi, apakah kau tahu konsekuensinya?" Tiba-tiba, tubuh Shen Qian mulai retak seperti kaca. Suaranya teredam saat energi spiritual dalam dirinya mengamuk tanpa kendali. Yunjui hanya mengangkat satu tangan, seolah memberi izin pada kekuatan itu untuk menghancurkan murid tersebut. Dalam sekejap, tubuh Shen Qian hancur menjadi abu, meninggalkan pedang spiritualnya yang terjatuh di lantai batu. Para penatua berlutut gemetar. Dewa Yun, kau kembali?" Yunjui menatap mereka datar. "Aku tidak pernah pergi." Ia membalikkan tubuhnya, jubah hitamnya berkibar. "Aku hanya menunggu." Generasi yang cukup gila untuk mengingatkan dunia akan batasnya. Di sisi lain, dari bayang-bayang gunung, seseorang menyaksikan semuanya. Sumian, gadis muda dengan darah campuran manusia dan iblis. Matanya memantulkan sosok Yunjui dengan ketakutan bercampur kagum. Ia mencatat setiap gerakan pria itu dalam pikirannya. "Jadi inilah kekuatan yang membuat setiap generasi menghilang," bisiknya pelan. "Kalau begitu, aku akan jadi yang pertama yang tidak mati." Malam itu, langit bergemuruh meski tanpa petir. Dunia tampak bergetar, seolah menyadari bahwa Yunjui, legenda yang tak terkalahkan, telah kembali dari diamnya. Dan di tempat lain, bisikan tentang yang ingin melampauinya mulai menyebar lagi. Namun Yunjui hanya duduk di tepi jurang menatap bulan. "Kalian terus mencoba, dan aku terus membunuh," katanya lirih.
Sampai kapan kalian tak belajar bahwa ada hal yang tak seharusnya disentuh oleh manusia? Angin malam berhembus lembut, membawa suara langkah ringan, Sumian yang perlahan mendekat dari kejauhan. Awal dari generasi baru yang akan menantang sang legenda meski tahu tidak akan kembali hidup. Fajar menyingsing di lembah bisu, tempat kabut abadi bergulung menutupi tanah. Di tengah lembah itu, Sumian duduk bersila di atas batu hitam. Aura iblis samar mengelilinginya, bercampur dengan energi spiritual manusia yang tidak stabil. Tubuhnya bergetar, urat-urat di lehernya menonjol. Bayangan Yun Jui melintas di benaknya. Tatapan dingin pria itu, cara ia menghancurkan Shen Qian tanpa emosi, semuanya terukir jelas. Aku akan melampauimu, gumamnya. Tapi bukan dengan kekuatan yang sama, aku akan menciptakan kekuatanku sendiri. Ia membuka gulungan kuno yang ia curi dari perpustakaan terlarang sekte Langit Abadi. Gulungan itu bertuliskan, metode pemisahan jiwa, sebuah teknik yang konon dapat membelah jiwa untuk menampung dua kekuatan berbeda, sesuatu yang tidak pernah berhasil dilakukan oleh siapapun. Sumian menggigit bibirnya sampai berdarah. Kalau tidak bisa menjadi manusia seutuhnya dan tidak bisa menjadi iblis sepenuhnya, maka aku akan menjadi keduanya. Ia mulai membaca mantra dalam bahasa kuno, lidahnya bergetar karena rasa sakit yang menusuk otak. Aura hitam dan putih berputar di sekeliling tubuhnya, menciptakan badai kecil. Pohon-pohon di sekitar mulai layu, batu di bawahnya retak. Dalam sekejap, kilatan cahaya hitam meledak dari tubuhnya. Jeritan menggema dari dalam dirinya, dua suara sekaligus. Salah satunya lembut, penuh ketakutan, yang lain dingin, menggema seperti bisikan iblis. Sumian terhuyung, namun tersenyum di tengah darah yang mengalir dari hidung dan matanya. Berhasil, suaranya parau. Sekarang aku punya dua jiwa. Di puncak gunung Qingzhen, Yun Jui membuka matanya yang berwarna perak. Ia bisa merasakan distorsi spiritual dari kejauhan. Seseorang sedang bermain-main dengan hukum jiwa, gumamnya. Bocah itu berani sekali. Ia berdiri, langkahnya ringan seperti kabut, dan dalam sekejap menghilang dari tempatnya berdiri. Sementara itu, di lembah bisu, Sumian berjuang menstabilkan kekuatannya. Tubuhnya membeku separuh. Sisi kanan dikelilingi aura putih lembut, sisi kiri diselimuti kabut hitam. Ia mulai tertawa kecil. Aku bisa merasakan dua napas, dua kekuatan, dua takdir. Namun tawa itu berhenti ketika suara Yun Jui terdengar dari belakangnya. Kau tahu berapa banyak yang sudah mati mencoba melakukan itu? Sumian menoleh, matanya memantulkan dua warna yang berbeda. Aku bukan mereka. Yun Jui menatapnya lama, kemudian berkata pelan. Setiap generasi mengucapkan kata yang sama. Ia melangkah maju. Dan setiap generasi mati dengan cara yang sama. Sumian menegakkan tubuhnya. Mungkin karena mereka mencoba meniru kekuatanmu, aku tidak akan menirumu, aku akan melampauimu. Keduanya saling menatap. Dunia di sekitar mereka mulai retak, waktu terasa berhenti. Dalam satu gerakan cepat, Sumian melepaskan serangan dari kedua sisi tubuhnya. Satu tangan mengeluarkan energi murni spiritual putih, dan satu lagi menembakkan api hitam dari jiwanya. Yang kedua, Yun Jui mengangkat satu jari. Menarik. Serangan itu berhenti beberapa inci di depan wajahnya, lalu hancur seperti debu. Sumian terkejut, tapi Yun Jui justru menatapnya dengan ekspresi aneh. Bukan marah, bukan jijik, tapi kagum yang tipis. Kau mungkin yang pertama, katanya datar. Yang pantas kulihat sejauh mana batasnya bisa ditarik. Ia berbalik, meninggalkan Sumian yang terengah-engah. Berlatihlah, bocah. Ketika kau yakin siap menantangku, datanglah ke lembah tak bernama. Jika kau masih hidup sampai ke sana. Sumian menatap punggungnya yang menghilang ke udara, lalu tersenyum samar. Aku tidak hanya akan sampai ke sana, Yun Jui. Aku akan membuatmu mengakui bahwa generasi ini tidak sama dengan sebelumnya. Langit berwarna merah darah di atas lembah, seolah menandai bahwa untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, seseorang telah berhasil membuat Yun Jui tertarik lagi. Angin malam berdesir membawa aroma darah dan abu spiritual. Di atas tebing lembah tak bernama, Yun Jui duduk bersila dengan mata terpejam. Di sekelilingnya, ribuan pedang kuno tertancap membentuk lingkaran sempurna, lingkaran kesunyian abadi.
Setiap bilah pedang bergetar pelan, seolah hidup, seolah bernafas bersama tuannya. Tiba-tiba, salah satu pedang retak. Yunjui membuka matanya perlahan. Sepasang mata perak menatap pedang itu seperti menatap sesuatu yang tak terlihat. Seseorang mulai mengguncang hukum dunia, gumamnya. Dan bukan dengan kekuatan ilahi, tapi kekuatan yang diciptakannya sendiri. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Sumian, kau benar-benar berani. Sementara itu, di tempat lain, di dalam sebuah gua di bawah reruntuhan kuil 7 langit, Sumian sedang berdiri di hadapan patung dewi tanpa wajah. Satu sisi, tubuhnya memancarkan cahaya putih lembut, sementara sisi lainnya dilingkupi kabut hitam yang menguap seperti racun. Aku bisa merasakan batas tubuhku mulai retak, bisiknya sambil menatap telapak tangannya yang bergetar. Tapi aku juga bisa merasakan sesuatu yang baru lahir. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari dalam kepalanya, lembut tapi menakutkan. Jangan berhenti di sini, kau punya 2 jiwa, gunakan keduanya. Jadikan tubuh ini wadah bagi kekuatan yang tidak akan dipahami siapapun. Sumian menutup matanya, napasnya berat. Ia tahu suara itu bukan halusinasi. Itu adalah bagian dari jiwanya yang gelap, yang kini mulai punya kesadaran sendiri. Kalau aku gagal, aku akan musnah. Tapi kalau kau berhasil, jawab suara itu tenang, bahkan Yunjui pun tidak akan bisa menghancurkanmu. Sumian mengangkat tangannya, menggabungkan energi hitam dan putih. 2 kekuatan itu saling menolak, mengamuk seperti 2 naga yang saling menggigit. Tanah bergetar, udara meledak, namun ia tidak berhenti, bahkan ketika kulitnya mulai retak dan darah mengalir dari matanya. Aku tidak akan mundur, teriaknya. Kekuatan yang lahir dari kehancuran adalah kekuatan yang tak bisa dihancurkan lagi. Gua runtuh. Cahaya hitam dan putih menembus langit, memecahkan awan, membuat seluruh benua spiritual gemetar. Para penatua di berbagai sekte menatap langit dengan wajah pucat. Energi apa itu? Bahkan tak bisa dikategorikan dalam yin maupun yang. Di puncak gunung Qingzhen, Yunjui berdiri sambil memandang ke arah cahaya tersebut. Dia menembus batas, tapi bukan dengan kesempurnaan, dengan kehancuran. Ia mengulurkan tangannya dan satu pedang dari lingkaran kesunyian abadi melayang ke hadapannya. Pedang berwarna perak dengan retakan samar di bilahnya. Waktu untuk melihat hasil dari generasi ini telah tiba. Sementara itu, di tengah badai energi yang menelan segalanya, Sumian muncul dari reruntuhan. Matanya kini berwarna abu-abu, perpaduan sempurna antara 2 jiwa yang menyatu. Setiap langkahnya meninggalkan bekas retakan di tanah, bukan karena kekuatannya menghancurkan, tapi karena ruang di sekitarnya tidak mampu menampung keberadaannya. Ia menatap ke langit. Yunjui, aku tidak akan menunggumu menguji aku. Aku yang akan datang padamu. Di saat bersamaan, jauh di alam roh, suara-suara arwah generasi lama bergema. Mereka yang pernah mencoba melampaui Yunjui. Mereka yang mati sia-sia. Ada yang berbeda. Kali ini mungkin seseorang benar-benar akan menantangnya. Namun suara Yunjui terdengar menembus dunia roh itu, lembut namun membawa tekanan tak terbantahkan. Bahkan jika dia berhasil datang padaku, apakah dia yakin ingin tahu apa yang ada di balik batas itu? Sumian tersenyum tipis. Darah masih mengalir dari bibirnya. Ya, katanya lirih. Karena aku tidak ingin hanya melampauimu. Aku ingin menghapus kata batas itu dari dunia ini. Langit bergemuruh, bumi bergetar. Dunia tahu, pertempuran antara legenda dan penantangnya sudah mulai menulis bab berikutnya. Langit malam di atas lembah tak bernama terbakar merah, seolah dunia sedang bersiap menyaksikan sejarah baru. Di bawahnya, Yunjui berdiri di tengah ribuan pedang spiritual yang melayang mengitari tubuhnya seperti bintang-bintang kecil. Suara dentingan halus mengisi udara. Setiap pedang bergetar pelan, seakan ikut bernafas dengan tuannya. Namun malam itu tak lagi tenang. Retakan halus muncul di langit, dan dari celah itu, kilatan abu-abu turun seperti hujan petir. Sumian muncul perlahan dari pusaran itu. Rambutnya berkibar liar, matanya bersinar dengan 2 warna yang kini menyatu. Bukan hitam, bukan putih, tapi abu-abu yang memantulkan dunia di antara hidup dan mati. Langkahnya ringan, tapi setiap langkah mengguncang bumi. Di bawah kakinya, rerumputan layu hanya karena tekanan spiritualnya. Yunjui, katanya tenang. Aku datang. Yunjui menatapnya lama.
Cepat sekali, biasanya generasi lain butuh puluhan tahun untuk sampai ke sini. Sumian tersenyum samar. Mereka takut gagal. Aku takut tidak mencoba. Hening beberapa detik. Angin berhenti berhembus. Dunia seperti menahan napas. Yun Cui mengangkat tangan, dan semua pedang di sekitarnya berhenti bergetar. Kalau begitu, buktikan ucapanmu. Sumian menutup matanya sebentar. Ketika ia membukanya kembali, dua energi yang berlawanan memancar dari tubuhnya. Satu panas seperti matahari, satu dingin seperti kematian. Dua kekuatan itu menari di sekeliling tubuhnya, lalu menyatu dalam bentuk simbol spiral di dadanya. Sebuah tekanan spiritual mengguncang lembah. Pedang-pedang Yun Cui bergetar keras. Beberapa retak, Yun Cui menatap pemandangan itu dengan ekspresi yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Rasa ingin tahu yang tulus. Begitu, ya, katanya perlahan. Kau tidak menolak dua kekuatan itu. Kau membuat keduanya saling menerima. Sumian mengangguk pelan. Itu sebabnya aku tidak seperti generasi lain. Yun Cui mengangkat satu jari. Dalam sekejap, ribuan pedang meluncur ke udara, membentuk formasi seperti naga perak yang berputar di atas langit. Dan itu sebabnya aku akan membunuhmu dengan tangan sendiri, bukan dengan formasi otomatis. Sumian tertawa kecil. Kalau begitu, aku akan mati dengan bangga. Pertempuran pun dimulai. Dalam satu kedipan, Sumian menghilang, muncul tepat di depan Yun Cui, meninju dengan kekuatan dua elemen yang meledak sekaligus. Yun Cui menahan serangan itu dengan telapak tangan, tapi dentumannya membuat seluruh lembah bergetar dan terbelah. Suara gemuruh mengisi udara. Pedang spiritual beterbangan ke segala arah, menancap di gunung dan memecahkan batu-batu besar. Sumian melayang ke belakang, darah menetes dari sudut bibirnya, tapi senyum puas terpahat di wajahnya. Aku membuatmu bergerak. Yun Cui menatap tangannya yang sedikit berasap. Sudah lama aku tidak merasakan serangan yang bisa meninggalkan bekas. Sumian menatapnya dengan mata membara. Kau bukan dewa, kau hanya manusia yang tidak mati. Ucapan itu membuat udara di sekitar mereka retak. Yun Cui menatapnya datar, tapi untuk pertama kalinya ada sedikit nada tajam dalam suaranya. Manusia? Mungkin, tapi bahkan kematian pun berhenti mencariku. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan langit seketika gelap. Ribuan pedang spiritual bersatu menjadi satu bilah raksasa. Pedang tak bernama, pedang yang dikatakan terbuat dari jiwa semua generasi yang gagal melampauinya. Sumian menatap pedang itu, dan dalam diam ia bisa mendengar jeritan para arwah yang terkunci di dalamnya. Jadi, mereka semua yang gagal menjadi batu loncatan bagimu? Yun Cui menjawab tenang, tidak. Mereka memilih untuk menjadi bagian dariku, karena hanya melalui kehancuran mereka, aku bisa tetap mengingat batas. Sumian mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku akan menghancurkan batas itu sekaligus denganmu. Ia melompat ke udara. Tubuhnya bersinar terang. Dua energi di dalam dirinya berputar cepat, lalu meledak menjadi sayap abu-abu yang terbentang di punggungnya. Ia menembus langit, menabrak pedang raksasa itu dengan kekuatan gabungan dari dua dunia. Ledakan besar membelah malam, gunung runtuh, langit terbelah. Suara para roh bergema di seluruh dunia spiritual. Ketika cahaya mereda, Sumian dan Yun Cui berdiri di dua sisi jurang yang sama. Keduanya berdarah, keduanya masih hidup. Yun Cui menatapnya tanpa senyum. Kau memang berbeda. Sumian tersenyum lemah. Aku bilang kan, aku tidak akan mati begitu mudah. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Yun Cui merasa sesuatu yang mirip dengan ketegangan. Dan untuk pertama kalinya pula, dunia menyadari legenda abadi itu akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar bisa menantangnya. Langit di atas lembah. Tak bernama, belum pulih dari kehancuran. Awan abu-abu berputar liar, membawa sisa energi spiritual yang begitu padat hingga udara sendiri tampak retak. Di tengah reruntuhan batu dan pedang yang patah, dua sosok berdiri. Satu dengan jubah hitam robek dan mata perak redup, satu lagi dengan rambut terurai dan sayap abu-abu yang mulai memudar. Yun Cui menatap Sumian yang nyaris tak bisa berdiri. Kau tahu, selama ribuan tahun, tak ada yang membuatku merasa lelah seperti ini. Sumian tersenyum tipis, darah mengalir dari bibirnya. Mungkin karena kau terlalu lama hidup di puncak.
Yunjui diam sejenak, lalu berkata, "Pelan, mungkin, tapi di puncak tak ada napas lain selain milikku sendiri." Hening menyelimuti lembah. Hanya sisa aura spiritual mereka yang berdesir seperti api dingin. Di kejauhan, para penatua sekte langit abadi bersembunyi, menyaksikan dua makhluk yang kini bahkan tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Sumian mengambil langkah maju, walau lututnya bergetar. "Aku tidak datang untuk menjadi dewa. Aku datang untuk membuktikan bahwa manusia bisa menyentuh langit tanpa harus jadi seperti kau." Yunjui menatapnya dengan mata yang kini memantulkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, rasa hormat. "Dan karena itulah kau masih hidup." Namun sebelum Sumian sempat menjawab, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Dari jurang yang mereka buat, muncul kilatan merah keunguan. Bukan energi mereka, tapi sesuatu yang lain. Dunia spiritual bergemuruh. Yunjui mengernyit. "Apa ini? Tidak mungkin." Dari celah jurang itu, muncul arwah-arwah generasi lama, mereka yang pernah mencoba melampauinya. Wajah mereka kabur, tapi suara mereka jelas. "Yunjui, kau meminjam kekuatan kami untuk menjadi abadi. Sekarang, waktunya kami menagih janji yang kau lupakan." Suara itu bergema seperti badai. Yunjui melangkah mundur sedikit dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan karena takut, tapi karena terkejut. "Janji?" gumamnya. "Aku tidak membuat janji pada siapapun." Salah satu arwah melangkah ke depan. Bentuk samar menyerupai seorang wanita berambut panjang, wajahnya setengah hancur. "Kau berjanji akan membuka jalan bagi kami, bukan menelan kami. Tapi kau menjadikan kami bagian dari pedangmu tanpa izin." Sumian memandangi mereka, matanya bergetar. Jadi pedang itu bukan kehormatan, tapi penjara. Aura hitam mulai merembes dari tubuh Yunjui. "Mereka memilihnya sendiri," jawabnya datar. "Tidak." Jerit arwah-arwah itu serentak, membuat udara bergetar. "Kau memaksa kami dengan kehendakmu. Kau mencuri takdir kami agar dunia hanya mengenal satu nama, Yunjui." Sumian menatap Yunjui dengan mata membara. "Jadi bahkan keabadianmu dibangun di atas kematian yang kau sembunyikan." Yunjui terdiam. Seketika, dunia di sekelilingnya mulai retak. Retakan yang bukan fisik, melainkan retakan eksistensi. Cahaya perak dari matanya meredup. "Kalau begitu, mungkin inilah saatnya aku membayar." Ia mengangkat tangan, membentuk segel kuno. Pedang-pedang spiritual yang berserakan mulai melayang lagi, tapi bukan untuk menyerang. Pedang-pedang itu menancap ke tanah, menciptakan formasi cahaya yang perlahan menyerap arwah-arwah tersebut. "Pergilah," bisiknya. "Kalian terikat karena aku, maka biarlah aku yang melepaskan." Namun Sumian melangkah maju, mengangkat tangannya. "Tidak, jika kau melakukannya, seluruh kekuatanmu akan hancur, dan dunia ini ikut runtuh bersamamu. Dunia masih butuhmu." Yunjui menatapnya. "Dunia tidak butuh aku. Dunia butuh kebebasan yang kucuri darinya." Sumian mengeraskan ekspresi wajahnya. "Kalau begitu, biarkan aku menanggung separuh bebanmu." Kedua tangan mereka bertemu di udara. Seketika, dunia meledak dalam cahaya abu-abu keperakan. Arwah-arwah itu berteriak, lalu lenyap satu persatu. Bukan karena dimusnahkan, tapi karena akhirnya terbebas. Ketika cahaya mereda, Sumian terjatuh tak sadarkan diri. Yunjui berdiri di atasnya, tubuhnya perlahan memudar menjadi serpihan cahaya. Ia menatap gadis itu dengan tatapan yang untuk pertama kalinya. "Hangat, kau melampauiku bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberanian untuk kehilangan segalanya." Suara terakhirnya memudar bersama tubuhnya, meninggalkan hanya pedang perak kecil di samping Sumian. Dan ketika fajar pertama muncul setelah malam yang panjang itu, dunia menyadari satu hal, sang abadi telah menghilang, tapi warisannya kini berjalan dengan dua jiwa dalam satu tubuh. Kabut pagi perlahan naik dari lembah yang kini disebut orang-orang sebagai Tanah Hening Abadi. Di sana, di antara reruntuhan formasi kuno dan pedang-pedang yang tertancap diam, seorang gadis terbaring tak bergerak, Sumian. Di sampingnya, sebilah pedang perak mungil berpendar lembut, seolah menunggu tuannya terbangun. Burung-burung spiritual yang jarang muncul bahkan di pegunungan suci, kini berani hinggap di sekitarnya.
dunia tampak lebih tenang, tapi juga terasa asing, seakan kehilangan sesuatu yang dulu menahan keseimbangannya. Setelah 7 hari 7 malam, mata Sumian terbuka. Iris abu-abu di matanya memantulkan langit yang sepi. Ia duduk perlahan, menatap pedang di sampingnya. Pedang peninggalan Yunjui. Jadi ini yang tersisa darinya, bisiknya. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh gagang pedang itu, suara samar terdengar di dalam pikirannya. Bukan suara Yunjui, tapi gema ribuan suara. Suara arwah-arwah yang dulu terikat pada pedang itu. Dia melepaskan kami dan meninggalkan jejak dirinya padamu. Hati-hati, wahai penerus tanpa gelar. Dunia akan mencarimu, bukan untuk belajar, tapi untuk menaklukkan apa yang pernah menaklukkan Yunjui. Sumian mengerutkan kening. Ia bisa merasakan itu, getaran dari sekte-sekte besar, klan-klan kuno, bahkan makhluk-makhluk dari alam roh yang kini mulai bergerak. Semua merasakan hilangnya Yunjui, dan mereka mencium kekosongan kekuatan yang bisa direbut. Ia berdiri, aura abu-abu dari tubuhnya menyala perlahan, lalu menyatu dengan pedang itu begitu tangannya menyentuhnya. Kalau dunia datang mencariku, biarlah mereka menemukan sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Beberapa hari kemudian, di kota surga timur, rumor mulai beredar. Seorang gadis muncul di tanah abadi. Dia memegang pedang Yunjui. Katanya, dia bukan manusia sepenuhnya. Bahkan para roh tunduk padanya. Suara rumor itu menyebar seperti api di musim kemarau. Di balik tembok batu sekte langit abadi yang kini tanpa pemimpin, para penatua berkumpul di ruang rahasia. Penatua tertua, Mo Ruyan, menatap para murid dengan wajah kelam. Kita hidup dalam masa yang berbahaya. Yunjui telah pergi. Dunia akan kacau, tapi kita tahu siapa yang menggantikannya. Seorang murid muda berbisik, Sumian. Mo Ruyan mengangguk. Dan dia membawa kekuatan dua dunia. Jika dia tidak dikendalikan, dunia akan berakhir seperti masa sebelum Yunjui muncul. Sementara itu, di dalam hutan suci yang jauh dari keramaian, Sumian menatap refleksi dirinya di sungai. Wajahnya masih sama, tapi di balik matanya, dua jiwa kini berbicara bersamaan. Semua mulai mencarimu, kata suara gelap dalam dirinya. Ini kesempatanmu untuk menaklukkan dunia. Tapi jika aku menaklukkannya, jawab sisi manusianya, apa bedanya aku dengan Yunjui? Sumian menatap pantulan air yang membelah dua warna di matanya. Mungkin jawabannya bukan di antara dua pilihan itu. Ia menggenggam pedang lalu menancapkannya ke tanah. Mulai hari ini, aku bukan pewaris Yunjui. Aku bukan manusia, bukan iblis. Aku adalah pengingat bagi dunia bahwa kekuatan yang tak seimbang selalu menuntut harga. Langit tiba-tiba bergemuruh, seolah dunia mendengar sumpah itu. Aura abu-abu menyebar ke penjuru arah, menembus sekte-sekte besar dan wilayah roh. Di salah satu tempat terpencil, di antara reruntuhan kuno yang terlupakan, sosok berjubah putih membuka matanya. Mata itu bersinar perak, sangat mirip dengan milik Yunjui. Tapi wajahnya bukan Yunjui. Jadi akhirnya, dia terbangun, gumam sosok itu. Satu jiwa telah lebur, tapi satu lagi belum lenyap. Dunia akan tahu. Keabadian tidak bisa dihapus begitu saja. Di kejauhan, Sumian merasakan hawa aneh menyelinap ke dalam kesadarannya. Ia menatap ke arah barat, di mana aura perak tipis mulai muncul di cakrawala. Tidak, bisiknya. Jangan bilang, kau belum benar-benar hilang. Dan untuk pertama kalinya, suara Yunjui bergema samar dari jauh. Bukan dalam pikirannya, tapi di udara yang hidup. Sumian, kau melampauiku, tapi apakah kau siap menanggung apa yang kulampaui? Cahaya abu-abu dan perak bertabrakan di langit, membentuk dua garis takdir yang belum selesai, menandakan bahwa kisah mereka belum berakhir. Langit di atas benua Tianluo retak untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Retakan itu bukan ilusi atau fenomena spiritual biasa, melainkan hasil benturan dua kekuatan yang seharusnya tak pernah ada bersamaan. Kekuatan asal milik Yunjui dan kekuatan batas milik Sumian. Awan perak dan abu-abu berputar, saling menelan satu sama lain. Suara-suara dari masa lalu menggema dari celah langit itu, membuat para kultivator di seluruh benua berlutut dalam ketakutan.
Sekte-sekte besar yang biasanya sombong kini menutup gerbang, mengunci diri dalam formasi pelindung. Di tengah badai spiritual itu, Sumian melayang, rambutnya menjuntai panjang bagai kabut malam. Di depannya berdiri sosok berjubah putih, tubuhnya semi-transparan, seperti tak sepenuhnya hidup. Dialah Yunjui, atau sesuatu yang tersisa darinya. Jadi kau benar-benar tak mati, kata Sumian datar, menatap lurus tanpa ekspresi. Aku tidak hidup juga, jawab Yunjui, suaranya bergema seperti gema dari dimensi lain. Aku adalah apa yang tersisa setelah keabadian dihancurkan. Aku adalah bekas dari sesuatu yang tak bisa dilupakan dunia. Sumian menggenggam pedangnya. Jika dunia tak bisa melupakanmu, maka aku akan membuatnya mengenal sesuatu yang lebih tinggi darimu. Keduanya menatap satu sama lain. Tak ada amarah, tak ada kebencian. Hanya dua jiwa yang saling memahami bahwa mereka berdiri di ambang sejarah. Satu ingin menjaga keseimbangan, satu ingin menghapusnya. Tanpa aba-aba, mereka bergerak. Yunjui mengangkat tangannya dan di belakangnya terbentuk ribuan pedang spiritual. Masing-masing mewakili satu generasi yang pernah mencoba melampauinya. Pedang-pedang itu bergetar, memanggil nama-nama yang sudah lama dilupakan. Sumian membalas dengan diam. Ia menutup matanya, membiarkan tubuhnya menjadi medium antara dunia manusia dan roh. Ketika ia membuka mata, dunia di sekitarnya menjadi abu-abu sepenuhnya. Dalam dunia itu, waktu tak mengalir, suara tak bergema. Di sini, semua kekuatan menjadi sama, ucap Sumian. Tak ada dewa, tak ada legenda. Yunjui menatap ke sekeliling, sedikit terkejut. Kau menciptakan alam baru, bahkan sebelum kau menguasai milikku. Menarik. Pertempuran pun dimulai. Pedang-pedang spiritual menembus ruang tanpa batas, tapi setiap bilah yang mendekat Sumian hancur menjadi abu sebelum sempat menyentuhnya. Ia menari di udara, pedangnya memotong dimensi-dimensi yang tak kasat mata, menyeret aura Yunjui ke dalam kehampaan. Namun setiap kali ia hampir menang, tubuh Yunjui berubah menjadi cahaya perak, menyebar menjadi partikel-partikel halus yang menyatu kembali di tempat lain. Kau tak bisa membunuh yang sudah mati, katanya. Sumian menunduk sejenak, lalu tersenyum samar. Lalu, bagaimana jika aku membuatmu benar-benar hidup kembali? Ia menancapkan pedangnya ke tanah dunia, abu-abu itu. Dari sana, aliran jiwa mulai mengalir keluar, ribuan jiwa dari para generasi yang mati melawan Yunjui. Mereka muncul sebagai siluet samar, menatap tuan lama mereka. Yunjui membeku. Kau memanggil mereka? Tidak, mereka datang sendiri, jawab Sumian lirih. Mereka menunggumu menebus apa yang kau buat mereka alami. Suara arwah-arwah itu bergema, menyebut nama Yunjui ribuan kali, bukan dengan kebencian, tapi dengan kelegaan. Sekarang, kami bisa pergi. Cahaya putih dan abu-abu menyatu. Dunia abu-abu mulai pecah, perlahan menghilang seiring tangisan tenang para jiwa yang akhirnya bebas. Yunjui menatap Sumian untuk terakhir kalinya. Jadi ini, yang kau pilih, membebaskanku dengan menghapus semua jejak kami? Sumian menatapnya tanpa ragu. Bukan menghapus, menyelesaikan. Tubuh Yunjui perlahan larut menjadi cahaya, memudar bersama semua pedang spiritualnya. Tapi sebelum benar-benar hilang, ia sempat berbisik. Jika kau ingin melampaui diriku, maka kau juga harus melampaui makna kemenangan itu sendiri. Lalu semuanya hening. Sumian terbangun di tengah hutan. Langit kembali utuh, dunia seolah tak pernah retak. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang berbeda, kekosongan yang damai dan kekuatan yang tak lagi ingin menguasai. Ia berdiri, menatap horizon yang mulai berwarna merah muda. Yunjui, kali ini kau benar-benar pergi. Namun jauh di utara, di bawah reruntuhan, menara kuno, mata seekor naga kuno terbuka perlahan. Ia tersenyum tipis. Yunjui hilang, tapi keseimbangan belum kembali. Dunia tanpa penantang adalah dunia yang akan membusuk. Dan dari kejauhan, suara bel tua Sekte Langit Abadi berbunyi sendiri, menandakan babak baru telah dimulai. Kabut fajar menyelimuti benua Tianluo dengan tenang. Tak ada lagi kilat spiritual yang membelah langit, tak ada lagi badai energi yang mengguncang dunia. Dunia tampak damai, tapi semua orang tahu kedamaian seperti itu hanya datang setelah sesuatu yang besar berakhir.
atau sebelum sesuatu yang lebih besar dimulai. Sumian berjalan sendirian di jalan batu menuju reruntuhan sekte langit abadi. Sekte itu kini hanyalah tumpukan formasi rusak dan menara runtuh, tapi aura yang tertinggal masih menggigilkan tulang. Ia membawa pedang perak yang kini tanpa nama. Pedang yang dulunya milik Yunjui, yang kini tak lagi mengenali siapapun. Langkahnya berhenti di depan altar tua, tempat Yunjui dulu duduk memandang dunia. Dunia sudah berubah, katanya pelan, tapi rasa haus manusia akan kekuatan masih sama. Angin meniup rambutnya, membawa suara-suara samar dari jauh, bisikan sekte-sekte yang mulai bangkit, perebutan kekuasaan yang dimulai lagi, para nabi baru yang mengaku membawa warisan Yuncui. Sumian menatap langit yang tenang. Dia belum sepenuhnya pergi. Dalam diam, ia merasakan getaran lembut di dalam tubuhnya, sisa kekuatan perak Yunjui yang masih bersemayam di dalam jiwanya. Tapi berbeda dari sebelumnya, kekuatan itu tidak liar atau menekan. Kini, ia seperti bernafas bersamanya. Dua kekuatan, dua prinsip dunia akhirnya menemukan keseimbangan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan muncul seberkas cahaya hitam, bukan aura manusia, bukan roh, melainkan sesuatu yang bahkan para dewa pun enggan menyentuh. Sisa kegelapan asal, energi yang tersisa dari zaman sebelum kehidupan muncul. Langit berubah kelam. Jadi, setelah Yunjui, kini kau yang berdiri di puncak. Suara berat bergema muncul dari celah ruang. Kami menunggu generasi yang bisa menantang hukum itu sendiri. Sumian menatap sumber suara itu tanpa rasa takut. Kau bukan bagian dari dunia ini. Dan kau juga tidak, jawab entitas itu dingin. Kau adalah hasil tabrakan dua hal yang seharusnya saling memusnahkan. Dunia tidak akan bisa menahanmu. Tanah bergetar, gunung terbelah. Tapi Sumian hanya berdiri diam, menatap sekeliling. Manusia, roh, dan makhluk spiritual yang mulai berlari ketakutan. Ia bisa melihat wajah mereka. Panik, bingung, sama seperti dulu saat Yunjui muncul. Begitulah manusia, gumamnya. Selalu takut pada yang tidak mereka pahami. Suara kegelapan tertawa kecil. Dan kau pikir kau lebih baik? Sumian menatap langit yang retak untuk kedua kalinya. Aku tidak lebih baik, tapi aku sudah tahu satu hal. Kekuatan tidak untuk dilampaui, melainkan untuk dipahami. Ia menutup mata dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya abu-abu dan perak bersamaan. Dunia bergetar hebat. Semua energi spiritual berhenti mengalir. Semua makhluk, dari dewa tertinggi hingga roh terendah, merasakan hampa yang menelan segalanya. Dalam kehampaan itu, Sumian berbicara lembut, bukan dengan suara, tapi dengan jiwa. Jika dunia tidak bisa menahanku, maka biar aku menciptakan ruang di mana semua kekuatan bisa hidup tanpa saling meniadakan. Kegelapan berteriak, mencoba menelan dirinya, tapi gagal. Cahaya abu-abu berubah menjadi jaring halus yang menyelimuti seluruh benua. Dalam sekejap, semua energi destruktif berhenti, berubah menjadi tenang, netral, tanpa arah. Dan di tengahnya, Sumian perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian, langit kembali biru. Rumput mulai tumbuh di atas reruntuhan sekte langit abadi. Dunia tampak segar, seperti baru dilahirkan kembali. Tapi mereka yang peka merasakan sesuatu. Ada keheningan di balik kehidupan itu. Bertahun-tahun berlalu. Nama Yunjui menjadi legenda lama. Nama Sumian menjadi mitos. Tapi di setiap generasi selalu ada satu orang yang bermimpi aneh. Mereka melihat dunia abu-abu di mana cahaya dan kegelapan menari tanpa henti. Dan di tengahnya seorang gadis berdiri memegang pedang tanpa nama, tersenyum lembut. "Apakah itu Dewi?" tanya seorang murid muda. "Tidak," jawab gurunya. "Itu bukan Dewi, tapi penjaga. Ia bukan melampaui kekuatan, tapi memastikan tak ada lagi yang mati karena ingin melampaui. Namun, jauh di luar batas dunia fana, di ruang yang tak memiliki waktu, Sumian membuka matanya. Di hadapannya berdiri bayangan samar Yunjui. "Kau berhasil," katanya dengan nada bangga. "Kau tidak hanya melampauiku, kau menghapus arti dari melampaui itu sendiri." Sumian menatapnya, tersenyum tipis. "Lalu apa yang tersisa untukku?" "Menjaga," jawab Yunjui pelan, "karena dunia akan terus mencoba." Sumian menatap ke arah cahaya yang tak berujung. Setiap generasi akan mencoba melampaui,
dan aku akan memastikan mereka tak perlu mati untuk melakukannya. Langit abu-abu memudar perlahan menjadi putih. Dua sosok itu berjalan berdampingan ke arah cahaya, bukan sebagai guru dan murid, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya mengerti makna tertinggi dari kekuatan. Dan dengan itu, dunia memasuki era baru, era tanpa nama, tanpa takhta, tanpa puncak. Namun di hati setiap makhluk selalu tertinggal satu kalimat abadi. Setiap generasi mencoba melampauinya, tapi tak ada yang kembali hidup setelah mencoba. Karena yang mereka lawan bukan kekuatan, tapi batas dirinya sendiri.